Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah. Alhamdulillah, faqad Allah ta'ala bi ayatil karim. Wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayat wal ma'na Allah alim radhi bidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan talabul ilmi inda Allah afdalu minas salati was shaumi wa jihadin fi sabilillah. Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk tahammul segenap jemaah majelis taklim pertemuan bil khusus para guru alladzi lam tuzkar asma'ul ta'zima wa semoga semuanya berada dalam naungan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan tahun ini, karena ini mungkin adalah kita yang terakhir sebelum melakukan kita di malam ini, yaitu sekaligus pengulangan atau murojaah materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Karena di Ramadan perlu persiapan, terutama yang biasa jadi supir mushola atau masjid. Penting untuk perhatikan, terutama di tarawih, masalah bacaan Al-Quran bisa 3 cara. Yang pertama dengan cara qadr, artinya sangat cepat, kita ambil satu harokat, ya. Baik itu menjumai mad ismun tafsil, mad wajib tafsil, mad alif sukun dibaca dengan satu harokat, terkecuali mad lazim mutaqqal kalimi. Jangan sampai dicampur adukan, niatnya hadar ketika praktek tidak hadar, artinya antara teori dan praktek bersinkron. Ketika niat bacaannya hadar, maka prakteknya pun harus hadar. Contoh ini berlaku, bahkan sering terjadi awalnya cepat di tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi itu salah. Kalau niat hadar, maka ada sebenarnya ambil satu harokat. Waladdallin. Itu cukup. Kalau dia qadar, kalau misalnya qadar itu ambil cara cepat atau ambil satu harokat, semua harus satu harokat, terkecuali mad lazim mutaqqal tadi kita di dallin. Nah itu ya, itu di jamil qur'an, artinya ittifaq seluruh ulama ahli qiraat setiap membaca mad lazim mutaqqal kali ini yaitu wajib dibaca 6 harokat, baik cara hadar, tadwir maupun tartib. Nah itu pun cara hadar tadi bisa dipakai dengan catatan
tidak menyalahi aturan tajwid dan aturan makhrajul huruf. Kalau cuma cepatnya doang tapi merusak daripada makhrajul huruf, mendingan takbir aja gitu ya, sedang saja. Silakan kalau misalnya mampu jalan qadar, pakai jalan qadar gitu ya. Oke, catatan setiap kita membaca wasal nih, huruf terakhirnya dibaca, yang hidup hidupkan, yang mati ya tetap mati gitu ya. Jangan sampai nih ketika praktek wasal, nah ini wasal bukan wakaf bukan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Yang sampai itu arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah itu ntar wakaf bukan, wasal bukan. Nah, ya kalau mau wakaf berarti harus nafas dulu. Ukurannya nafas atau wakaf itu berartinya ukuran bacaan subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Begitu. Ya. Kalau niat wasal berarti harokat terakhirnya dibaca. Nih terutama nih yang biasa nyupirin tarawih ucapannya. Yang penting diperhatikan di surah Fatihah terdiri dari 141 huruf termasuk tasydid. Makanya wajar ketika kita baca Fatihah satu tasydid tidak kebaca, berarti Fatihah kita tidak sah. Apabila membaca Fatihah di dalam sholatnya tidak sah, otomatis sholatnya itu tidak sah. Maka yang jumlah 141 huruf itu di dalam surah Fatihah termasuk tasydid itu. Terus 14 tasydid di dalam surah Fatihah terdiri dari 14 tasydid. 13 tempat yang termasuk waqaf kopi di dalam surah Fatihah. Nah, itu sering disampaikan. Nah, masih ingat kalimat-kalimatnya yang di 13 tempat tersebut ya, yang termasuk waqaf kopi, artinya waqaf jelek. Bahkan sebagian ulama ahli qiraat berpendapat aqdi lebih jelek kalau mewaqafkan di kalimat-kalimat tersebut. Ini penting diulang ya. Jadi malam ini ya kebetulan guru kita pemateri hadis lainnya mungkin gak bisa nyebrang karena emang di sono sini macet, banjir ya gitu ya. Jadi ini kita isi dengan tajwid aja malam ini. Yang pertama yang termasuk kalimat hobi atau hobi kalimat alhamdulillah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim bilhamd. Nah, di situ wakaf itu hobi ya. Hobi. Terus yang kedua kalimat kalimat Allah Rabbi. Alhamdulillahi Rabb. Begitu dong misalnya wakaf di situ berarti tahu keselak, tahu emang sengaja wakaf kita ya. Jadi kita harus tahu jangan sembarangan mewakafkan ya. Gitu ya, takutnya keselak ini salah. Ribet bawah. Karena sudah diatur ada kalimat Al-Quran wakaf dan ibtidah ya. Itu bagus kalau buat belajar untuk membaca, cara mewakafkan dan cara ibtidah. Terus yang ketiga di kalimat Malik ya. Yang keempat di kalimat Yaum. Yang kelima di kalimat Iya. Yang keenam di kalimat Wa Iya. Yang ketujuh di kalimat Ihdina. Yang kedelapan di kalimat As-Sirat. Yang ke-9 di kalimat Sirat. Yang ke-10 di kalimat Al-Ladina. Yang ke-11 di kalimat
ghair yang ke-12 di kalimat maghdub, yang ke-13 di kalimat alaihim yang kedua. Itu kalimat-kalimat yang termasuk waqaf qabi. Di surah Fatihah terbagi 3 bagian. Yang pertama bagian hamdiyah. Hamdiyah yang pertama artinya ayat yang termasuk pujian. Dari ayat pertama sampai ayat keempat itu masuk kepada kategori ayat hamdiyah atau pujian. Terus bagian kedua ayat ubudiyah. Mana ayat ubudiyah? Satu ayat, yaitu ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagian ketiga ayat du'aiyah, memiliki 2 ayat, ayat ke-6 dan ayat ke-7. Itulah sekelumit tentang surah Fatihah. Baiklah, kita masuk kepada materi pada malam hari ini, yaitu surah At-Tuha.